Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tengku Imam Maulana dari Radiologi B19 akan menjelaskan prosedur dan teknik pemeriksaan radiograf kolon in-love. A. Pengertian kolon in-love. Usus besar merupakan bagian dari proses pencernaan karena sebagai tempat pembuangan, maka dari usus besar sebagian nutrisi telah dicerna dan diabsorpsi dan hanya menyisakan zat-zat yang tidak tercerna. Usus besar atau disebut juga kolon dibedakan menjadi 3, yaitu usus besar naik atau kolon ascending. Yang kedua, usus besar melintang atau kolon transversum, dan yang ketiga usus besar turun atau kolon descending. Struktur usus besar atau kolon in-love terbagi atas 6 daerah, yaitu yang pertama, cecum, merupakan kantong yang terletak di bawah muara ileum pada usus besar. Panjang dan lebarnya kurang lebih 6 cm dan 7,5 cm. Cecum terletak pada pusat iliaka kanan atas setengah bagian lateralis ligamentum inguinal. Yang kedua, kolon ascending. Bagian ini memanjang dari cecum ke pusat iliaka kanan sampai ke sebelah kanan abdomen. Panjangnya 13 cm, terletak di bawah abdomen. Yang ketiga adalah kolon transversum, terletak tepat di bagian bawah perut dan menjalar dari kanan ke arah kiri. Kolon transversum melekat pada perut akibat adanya kerja dari sekelompok jaringan yang disebut dengan momentum. Yang keempat adalah kolon descending, merupakan bagian dari kolon yang terletak pada abdomen kiri, terletak membujur dari atas ke bawah dari plexura linealis sampai depan ileum dan bersambung hingga ke kolon sigmoid. Yang kelima adalah kolon sigmoid, sering disebut juga dengan kolon pelvinum. Panjangnya kurang lebih 40 cm dan berbentuk lengkungan huruf S. Terbentang mulai dari apertura pelvis superior sampai peralihan menjadi rektum di depan vertebrae 3. Tepat peralihan ini ditandai dengan berakhirnya ketiga Danae coli dan terletak 15 cm di atas anus. Yang keenam adalah rektum. Bagian ini merupakan lanjutan dari usus besar, yaitu kolon sigmoid. Dengan panjang sekitar 15 cm, rektum memiliki 3 kurva lateral serta kurva dorsoventral. Patologi dan fisiologi kolon in-love. Yang pertama, tumor. Yang kedua, hemoroid interna. Ketiga, ileus. Yang keempat, colitis. Yang kelima, divertikel. Dalam usus besar juga terdapat cecum atau usus buntu, yaitu bagian awal usus besar yang berbentuk kantong. Cecum juga berperan dalam penyerapan nutrisi dan air walaupun tidak signifikan. Pada cecum terdapat appendix atau umbai cacing. Kemungkinan merupakan sisa-sisa organ tubuh yang dimiliki nenek moyang manusia atau organ vestigial. Fungsi umbai cacing belum diketahui dengan jelas saat ini. Fungsi usus besar secara umum adalah sebagai berikut: 1. Memindahkan makanan. 2.
menyerap air. Yang ketiga, menyerap vitamin. Yang keempat, mengurangi pH atau keasaman. Yang kelima, melindungi dari infeksi. Yang keenam, mengeluarkan kotoran. Indikasi colon in love: yang pertama, colitis. Yang kedua, karsinoma atau keganasan. Yang ketiga, megakolon. Yang keempat, ileus obstruksi. Yang kelima, invaginasi. Yang keenam, atresia. Adapun kontraindikasi: yang pertama, perforasi. Yang kedua, obstruksi akut atau penyumbatan. Yang ketiga, diare berat. Persiapan pasien: yang pertama, 48 jam sebelum pemeriksaan, pasien makan makanan lunak rendah serat. Yang kedua, 18 jam sebelum pemeriksaan minum tablet Dulcolak. Yang ketiga, 4 jam sebelum pemeriksaan, pasien diberi Dulcolak kapsul per anus. Selanjutnya, Dilapemen. Yang keempat, seterusnya puasa sampai pemeriksaan. Yang kelima, 30 menit sebelum pemeriksaan, pasien diberi sulfas atropin 0,25 min 1 mg per oral untuk mengurangi pembentukan dender. Yang keenam, 15 menit sebelum pemeriksaan, pasien diberi suntikan Buscopan untuk mengurangi peristaltik khusus. Persiapan alat: yang pertama, pesawat X-ray yang dilengkapi fluoroskopi. Yang kedua, kaset dan film. Yang ketiga, marker. Yang keempat, standar irigator dan irigator set lengkap dengan kanula rektal. Yang kelima, apron. Yang keenam, vaselin dan jeli. Yang ketujuh, sarung tangan. Yang kedelapan, kain kasah. Yang kesembilan, plaster. Yang ke-10, tempat mengaduk media kontras. Yang ke-11, penjepit. Persiapan bahan: 1. Media kontras. Yang sering dipakai adalah larutan barium dengan konsentrasi antara 70 sampai 80 W per P. Banyaknya larutan mili tergantung pada panjangnya kolon. 2. Air hangat untuk larutan barium. Yang ketiga, vaselin atau jeli digunakan untuk mengurangi rasa sakit saat kanula dimasukkan ke dalam anus. Pemasukan media kontras: pertama, media kontras tunggal. Barium dimasukkan lewat anus sampai mengisi daerah sikum. Selanjutnya dibuat foto full filling. Yang kedua, media kontras ganda berupa campuran antara BaO4 dan udara. Terdapat 5 tahap. Yang pertama, tahap pengisian. Yang kedua, tahap pelapisan. Yang ketiga, tahap pengosongan. Yang keempat, tahap pengembangan. Yang kelima, tahap pemotretan. C. Teknik pemeriksaan colon in love. 1. Teknik pemeriksaan proyeksi AP. Tujuan untuk memperlihatkan plexura linearis dan plexura hepatica. Posisi pasien supine di atas meja pemeriksaan. Posisi pasien MSP di pertengahan meja. Sias berjarak sama dengan permukaan meja. Perisai gonad. Aspirasi tangguhkan. Vertikal tegak lurus. CP MSP setinggi krista iliaca. SSD 100 cm. Batas kolimasi. Batas atas prosesus zypoleus. Batas bawah symphysis pubis. Hasil radiograf proyeksi pemeriksaan AP.
Struktur yang terlihat seluruh kolon nampak termasuk hepatika, plexura, dan rektum, single kontras dan double kontras. 2. Pemeriksaan colon in-love proyeksi PA. Tujuan untuk memperlihatkan plexura linearis dan plexura hepatica. Posisi pasien prone di atas meja pemeriksaan. Posisi objek MFP di pertengahan meja, sias berjarak sama dengan permukaan meja. Selain pemosisian untuk proyeksi PA, letakkan meja fluoroskopik di sedikit posisi rendah lambung jika diperlukan. Posisi meja ini membantu memisahkan colon in-love usus yang berlebih dan tumpang tindih. Respirasi, tangguhkan CR vertikal tegak lurus, CP pada MSP setinggi iliaca crest, FFD 100 cm. Posisi tahan nafas, batas kolimasi, batas atas prosesus typhoedeus, batas bawah symphysis pubis. Hasil radiograf pemeriksaan colon in-love proyeksi PA. Struktur yang tampak seluruh kolon termasuk plexura dan rektum. 3. Proyeksi pemeriksaan radiograf proyeksi AP aksial. Tujuan untuk memperlihat plexura linearis dan plexura hepatica. Posisi pasien, letakkan pasien dalam posisi terlentang. Posisi objek, pusatkan MSP ke tengah meja pemeriksaan, sesuaikan bagian tengah IR pada level kira-kira 2 inci atau 5 cm di atas puncak iliaca. 3. Melindungi gonad. Aspirasi, tangguhkan IR di arah 30 sampai 40 derajat ke atas. Masukkan garis tengah tubuh kira-kira 2 inci sampai 5 cm di bawah permukaan. Dari asis diarahkan untuk masuk ke margin inferior symphysis pubis saat kolimator gambar yang diinginkan untuk demonstrasi daerah rectosigmoid. Hasil radiograf pemeriksaan colon in-love proyeksi AP aksial. Tampak descendant kolon, sigmoid, dan rektum. 4. Pemeriksaan colon in-love proyeksi PA aksial. Tujuan untuk memperlihatkan plexura linearis dan plexura hepatica. Posisi pasien, letakkan pasien dalam posisi tengkurap. Posisi objek MSP di pertengahan meja, sias berjarak sama dengan permukaan meja. Perisai gonad. Respirasi, tangguhkan CR 30 hingga 40 derajat caudal, CP pada MSP tubuh setinggi iliaca crest, FFD 100 cm. Batas kolimasi sesuaikan 14 kali 17 inci. Hasil radiograf pemeriksaan colon in-love proyeksi PA aksial. Tampak plexura linearis, tampak kolon transversum, tampak sigmoid, dan tampak rektum. 5. Pemeriksaan radiograf proyeksi AP oblik atau LPO. Tujuan untuk melihat plexura hepatica. Posisi pasien, letakkan pasien dalam posisi terlentang. Posisi objek, dengan lengan kiri pasien di samping tubuh dan lengan kanan melintasi dada bagian atas. Minta berguling ke pinggul kiri untuk mendapatkan rotasi derajat hingga 35 sampai 45. Gunakan spot pemosisian
dan tekuk lutut kanan pasien untuk stabilitas jika dibutuhkan. Pusatkan tubuh pasien ke garis tengah dari grid. Sesuaikan pusat IR di tingkat dari puncak iliaka. Melindungi gonad. Ekspresi tangguhkan CR vertikal tegak lurus. CP kira-kira 2,5 sampai 5 cm di lateral garis tengah tubuh. Sisi yang ditinggikan setinggi puncak. Hasil radiograf pemeriksaan kolon elok reaksi PA. Struktur yang tampak seluruh kolon termasuk pleksura dan septum. Keenam, pemeriksaan radiograf proyeksi AP oblik atau RPO. Tujuan untuk melihat pleksura linearis. Posisi pasien, letakkan pasien dalam posisi terlentang. Posisi objek, lengan kanan pasien di samping tubuh dan lengan kiri di dada bagian atas. Pasien dirotasikan 35 sampai 45 derajat terhadap meja. Gunakan spons pemosisian dan tekuk lutut kanan pasien untuk stabilitas jika dibutuhkan. Pusatkan tubuh pasien ke tengah dari grid. Sesuaikan IR di tingkat puncak iliaka. Melindungi gonad. Respirasi tangguhkan. CR tegak lurus. CP 1 sampai 2 inci atau 2,5 sampai 5 cm ke lateral titik tengah krista iliaka. Batas atas prosesus hyporeus, batas bawah simfisis pubis. Hasil radiograf pemeriksaan radiograf proyeksi PA oblik atau RAO. Struktur yang tampak seluruh kolon, pleksura linearis sedikit superposisi dibandingkan PA dan tampak kolon descendent. Itu pemeriksaan radiograf proyeksi PA oblik atau RAO. Tujuan untuk melihat pleksura linearis. Posisi pasien, letakkan pasien dalam posisi terlentang. Posisi bagian lengan kanan pasien di samping tubuh dan lengan kiri di kepala. Pasien dirotasikan 35 sampai 45 derajat terhadap meja. Gunakan spons pemosisian dan lenturkan lutut kiri pasien untuk stabilitas. Pusatkan tubuh pasien ke tengah dari grid. Sesuaikan pusat IR di tingkat dari puncak iliaka. Melindungi gonad. Respirasi tangguhkan. CR vertikal tegak lurus. CP 1,2 inci sampai 2,5 cm ke lateral dari titik tengah kedua krista iliaka. Batas kolimasi prosesus batas atas prosesus hyporeus, batas bawah simfisis. Hasil radiograf pemeriksaan radiograf proyeksi PA oblik atau RAO. Struktur yang tampak seluruh kolon, pleksura linearis sedikit superposisi dibandingkan PA dan tampak kolon descendent. 8. Pemeriksaan radiograf proyeksi lateral. Tujuan untuk memperlihatkan rektum. Posisi pasien berbaring miring ke sebelah kanan atau kiri. Posisi objek, pusatkan bidang mid koronal ke tengah dari grid. Tekuk sedikit lutut pasien untuk stabilitas dan tempatkan penyangga di antara lutut untuk menjaga panggul tetap lateral. Sesuaikan bahu dan panggul pasien menjadi tegak lurus dan sesuaikan pusat IR ke aksis. Respirasinya tangguhkan. CR vertikal tegak lurus. CP
5-7 cm ke arah superior dari batas atas krista iliaka. FFD 100 cm. Batas kolimasi, batas atas processus zygotes, batas bawah simplicis pubis. Hasil radiograf pemeriksaan colon in lobe lateral. Struktur yang tampak daerah rektum dan sigmoid. Ke-9, pemeriksaan radiograf proyeksi AP RLD. Posisi pasien, letakkan pasien di sisi kanan dengan punggung atau perut bersentuhan dengan kaset vertikal. Pastikan pasien tidak jatuh dari meja pemeriksaan. Posisi objek, pusatkan bidang mid sagittal sesuai bagian tengah IR ke puncak iliaka. Lindungi gonad. Inspirasinya tangguhkan CR horizontal tegak lurus terhadap IR. CP berada di MSP tubuh setinggi iliaka crest. FFD 100 cm. Hasil radiograf pemeriksaan proyeksi APRLD. Sebelah kiri kolon plexura, tapak sigmoid, kolon transversum, dan kiri kolik plexura. Ke-10, pemeriksaan radiograf colon in lobe proyeksi PA atau LLD. Posisi pasien, pasien rekumben. Posisi objek, fleksikan kaki pasien, pusatkan MSP sesuai bagian tengah IR pada puncak iliaka. Inspirasinya tangguhkan CR horizontal tegak lurus terhadap IR. CP berada di MSP tubuh setinggi iliaka crest. FFD 100. Hasil radiograf pemeriksaan colon in lobe proyeksi PA LLD. Struktur yang tampak bagian atas sisi lateral dari kolon ascendent naik dan bagian tengah kolon descendent saat terisi udara. 11. Pemeriksaan radiograf colon in lobe proyeksi LPD. Posisi pasien, tempatkan pasien dalam posisi tengkurap dengan menyamping baik di sisi kanan maupun kiri. Berangkat grade vertikal. Posisi objek, angkat pasien pada penyangga radiolucent dan pusatkan bidang midcoronal ke bingkai. Sesuaikan pusat IR pada tingkat puncak iliaka. CR, sinar tengah horizontal dan tegak lurus terhadap IR. CP berada di MSP tubuh setinggi iliaka crest. FFD 100 cm. Hasil radiograf pemeriksaan colon in lobe proyeksi LPD. Tampak sebelah kiri kolik plexura, rectum, descendant kolon, sigmoid, right kolik plexura, transversum kolon, ascendant kolon. Kesimpulan dan saran. Usus besar adalah bagian dari sistem pencernaan. Usus besar merupakan bagian akhir dari proses pencernaan karena sebagai tempat pembuangan. Maka di usus besar sebagian nutrisi telah dicerna dan diabsorpsi dan hanya menyisakan zat-zat yang tidak tercerna. Patologi dari kolon terdiri dari tumor, hemoroid, interna, ileus, colitis, divertikel, sedangkan fisiologinya salah satu memindahkan makanan dan menyerap vitamin. Colon in lobe merupakan teknik pemeriksaan radiologi usus besar yang dapat menggunakan kontras tunggal dan kontras ganda. Kontras tunggal dengan menggunakan larutan kontras barium, sedangkan kontras ganda menggunakan larutan barium dan udara. Saran, sebaiknya dalam melakukan pemeriksaan dalam proses penyinaran jaringan sampai dilakukan berulang-ulang karena bisa berdampak pada organ yang disinar seperti terjadinya perubahan struktur, gen, dan jaringan